dominasi tanpa ampun. Persib tampil ganas beku PSBS 3-0 di Sleman. Malam itu, langit Maguwoharjo terlihat tenang. Angin berhembus lembut membawa aroma rumput stadion yang basah, tanda hujan sempat singgah sore tadi. Suasana di dalam stadion pun diguyur hujan deras. Persib Bandung datang bukan untuk sekadar bertanding. Mereka datang dengan satu misi sederhana tapi berat, membawa pulang 3 poin dari kandang PSBS Biak. Sebuah target yang jadi ujian nyata. Apakah Maung Bandung benar-benar sudah menemukan taringnya di musim Super League 2025-2026 ini? Sejak peluit awal berbunyi, Persib langsung menunjukkan ambisi mereka. Tekanan datang dari lini tengah, Klok dan Tom Haye mengendalikan irama, sedangkan di depan Andrew Jung dan Barros Silih berganti menusuk pertahanan PSBS. Tapi PSBS Biak bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Bermain di Sleman, mereka seperti punya semangat tambahan. Lini belakang mereka rapat, kiper Kadu tampil seperti tembok hidup. Berkali-kali, peluang Persib kandas di tangannya. Waktu terus berjalan. Menit 30, menit 35, hingga stadion mulai terasa tegang. Namun, di penghujung babak pertama, keajaiban datang. Menit ke-48, sebuah pelanggaran di kotak penalti PSBS membuat wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Andrew Jung maju. Dengan langkah tenang, dia menatap bola, mengatur napas, dan boom! Tendangannya keras menembus sisi kanan gawang. Gol! Persib unggul 1-0 tepat sebelum turun minum. Gol itu seperti membuka pintu menuju harapan. Tepuk tangan, sorak, dan pelukan dari rekan-rekan setim menjadi penutup sempurna untuk babak pertama. Babak kedua Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia itu, tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia melakukan perubahan. Berguinho ditarik keluar, William Marcellio masuk. Sedangkan Sadil Ramdhani digantikan Beckham Putra Nugraha, pemain muda yang dikenal punya energi luar biasa. Perubahan itu ternyata bukan hanya taktik, tapi juga simbol regenerasi. Semangat lama bertemu darah muda. PSBS mencoba menekan. Mereka tahu, satu gol lagi dari Persib bisa mematikan peluang mereka sepenuhnya. Menit ke-49, sepakan keras Damianus Adimas mengancam, tapi Teja Pakualam sigap menepis. Menit ke-53, Pablo Andrade menanduk bola bebas di kotak penalti, namun sedikit melambung di atas mistar. Persib seolah diingatkan, jangan lengah. Dan seolah menjawab peringatan itu, pada menit ke-58, sebuah kerja sama cantik tercipta. Beckham mengirim umpan terobosan matang, Barros lolos dari jebakan offside dan menuntaskannya dengan penyelesaian dingin. Hakim garis sempat mengangkat bendera, menandakan offside. Tapi VAR berkata lain. Setelah peninjauan, gol Barros disahkan. Skor berubah menjadi 2-0. Persib semakin menggila. Meski tertinggal 2 gol, PSBS tidak menyerah. Tapi di sisi lain, Kadu, kiper mereka, menjadi bintang tersendiri malam itu. Beberapa kali ia menggagalkan peluang emas dari Beckham, Marcellio, hingga Jung. Namun sehebat apapun ia, badai biru Persib malam itu tak bisa dihentikan sepenuhnya. Menit ke-73, Bojan kembali meracik ulang tim. Tom Haye dan Barros ditarik keluar, digantikan oleh Luciano Guaicochea dan Julio Cesar. 3 menit berselang, pergantian itu langsung membuahkan hasil. Luciano, atau Lucho, baru saja menginjakan kaki di lapangan, tapi sudah menorehkan magisnya. Sebuah serangan cepat dari sisi kiri, bola jatuh ke kaki Lucho, dan tanpa pikir panjang, ia melepas tendangan keras kaki kanan yang meluncur mulus ke gawang Kadu. Gol ketiga Persib. Skor 3-0, dan gemuruh kebahagiaan terdengar hingga luar stadion. Luciano tersenyum sambil mengangkat tangan ke langit, seolah berkata, "Ini untuk Bandung." Unggul 3 gol tak membuat Persib menurunkan tempo. Justru mereka semakin rapi, semakin tenang. Hoda memasukkan Ramon Tan menggantikan Andrew Jung pada menit ke-86 untuk menjaga intensitas serangan. PSBS sempat mencetak gol, tapi lagi-lagi dianulir karena offside. Menit ke-90, Matrichardi mendapat kartu kuning, disusul Marcellio. Tapi semua masih dalam batas wajar. Disiplin, fokus, dan tidak kehilangan kontrol, itulah wajah baru Persib di bawah Hoda. Peluit panjang berbunyi. Skor akhir 3-0. Malam Maguwoharjo jadi saksi kebangkitan Maung Bandung. Di konferensi pers, Bojan Hodak tampil dengan senyum tipis. Pertandingan bagus.
Semua pemain, baik starter maupun pengganti, tampil luar biasa. Hasil ini penting karena memberi kami kepercayaan diri untuk laga berikutnya, katanya tenang. Namun Bojan juga tak menutup mata terhadap kekurangan. Dengan peluang sebanyak itu, seharusnya kami bisa mencetak lebih dari 3 gol. Kami terlalu terburu-buru di depan gawang. Itu akan kami perbaiki, ujarnya sambil menatap ke arah wartawan. Mark Locke, sang kapten, menambahkan dengan nada bangga. Kami memang harus menang hari ini. Semua pemain tampil dengan hati. Baik yang bermain dari awal maupun dari bangku cadangan. Ini kemenangan yang sangat penting untuk kami. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan 3 poin. Persib kini menempati posisi ketiga klasemen dengan 13 poin, hasil dari 4 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Mereka masih membayangi Borneo FC dan Persita Tangerang di puncak klasemen. Namun yang paling berharga bukan posisi di papan atas, melainkan mental juara yang mulai terbentuk. Kita bisa lihat bagaimana Hoda menyiapkan tim, disiplin, berani rotasi, dan mempercayai semua pemain tanpa terkecuali. Kemenangan ini juga jadi simbol bahwa Persib mulai menemukan keseimbangan antara pengalaman dan semangat muda, antara taktik dan determinasi. Para pemain tahu, kemenangan ini bukan hanya milik mereka di lapangan, tapi juga milik ribuan hati yang bergetar di Bandung, Garut, Ciamis, hingga pelosok Nusantara yang menatap layar sambil berdoa. Malam itu, Persib bukan sekadar menang. Mereka tampil sebagai satu tim, satu jiwa, satu semangat. Dan mungkin, ini baru awal dari perjalanan panjang menuju tahta juara yang mereka impikan.